siang Bu Leni. Siang Bu Sar. Saya akan melakukan observasi di kelas Bu Leni nantinya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Bu Leni. Kira-kira menurut Bu Leni apa persiapan yang akan Bu Leni lakukan untuk proses pembelajaran ini? Baik Bu Sar, dalam pelajaran IPAS saya akan mempersiapkan yaitu pembelajaran, yaitu menyusun RPP, tujuan pembelajaran, kegiatan mengajar. Selain itu juga saya akan menyiapkan alat dan media, yaitu alat peraga seperti mungkin kemarin karton, infokus, papan tulis, spidol, lembar kerja dan sebagainya. Kira-kira apa strategi yang akan Ibu Leni gunakan untuk membantu siswa untuk memahami konsep siklus ini? Strategi yang saya gunakan yaitu mungkin menjelaskan konsep siklus makhluk hidup dengan menggunakan contoh-contoh yang konkret. Seterusnya memberikan kesempatan siswa untuk memanipulasi siklus hewan. Setelahnya mendorong siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah. Kemudian penilaian apa yang akan Bu Leni lakukan untuk supaya siswa dapat memahami konsep ini? Penilaian akan saya lakukan yaitu pengamatan terhadap siswa selama pembelajaran, hasil diskusi kelompok ya juga, setelah itu lomba kerja juga. Nah, kira-kira menurut Bu Leni ini ada nggak kekhawatirannya nantinya dalam pembelajaran yang akan Bu Leni ajarkan di kelas ini? Saya khawatir mungkin ada beberapa siswa saya yang sulit untuk memahami konsep siklus hewan ini. Begitu ya Bu Leni. Ya. Mungkin saya akan memberikan beberapa saran sama Bu Leni kalau dia sulit memahami, bisa Bu Leni menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, kemudian bisa memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar lebih aktif lagi, atau mungkin bisa melakukannya dengan tes formatif atau tes sumatif. Oh gitu ya. Terima kasih ya Bu Sar atas saran-sarannya. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu dan membuat konsep yang lebih baik lagi. Sama-sama Bu Leni, mungkin pertanyaan saya yang terakhir, kapan ini Bu Leni akan melakukan proses pembelajaran ini di kelas 4 ini? Pelajaran IPAS mungkin hari Rabu besok, tanggal 6 November. Nah, saya akan berusaha untuk melihat apakah yang kita bicarakan ini sesuai dengan apa yang sudah Bu Leni laksanakan. Terima kasih ya Bu Leni atas waktunya. Sama-sama Bu Sar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiknya kita baca doa belajar dulu ya. Siapkan Rohit, Amin. Baiklah anak ibu, sebelum kita masuk pembelajaran ada tepuk semangat namanya. Bisa anak ibu? Bisa. Tepuk 1 sampai tepuk 5. Kita coba dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Siap belajar. Oke? Sebelum belajar lagi, hari ini ibu ingin ada tahu lagu Garuda Pancasila? Ada? Tahu? Iya, kita nyanyi Garuda Pancasila dulu ya. Sebelum kita nyanyi, ibu mau tanya dulu, siapa hari ini yang tidak hadir? Ada anak ibu yang tidak hadir? Jadi ibu doakan anak ibu sehat selalu. Sebelum kita masuk belajar, kita nyanyi wajib dulu. Nyanyinya adalah Garuda Pancasila. Hafal? Hafal. Kita ulang ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk, kemarin kita sudah belajar tentang, ada tahu? Pancasila. Kan pelajarannya pelajaran apa? Pelajaran IPAS. Berarti sebelumnya mari
punya lagu lagi, yaitu kupu-kupu. Kupu-kupu yang lucu judulnya. Ada yang pernah dengar? Warna cantik tuh dari mana kamu bisa tahu itu warna cantik? Dari mana? Cantik warnanya bu, kupu-kupu mata, yaitu dari penglihatan, yaitu mata ini mau lihatnya yang baik atau yang jelek? Kita bilang cantik? Tidak. Nah, coba kita dulu lagu apa nama kupu-kupu yang lucu. Nyanyinya seperti ini. Nah, ya kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Kupu. Sebelum masuk kita video, Ibu ingin bacakan dulu tujuan pembelajaran. Kenapa kita hari ini belajar tentang kupu-kupu? Intinya apa? Apa? Ya, mana ini? Pas anak ibu bisa mengidentifikasi pengertian dari daur hidup. Ya. Yang kedua, anak ibu juga dapat ini adalah kupu-kupu di taman kupu-kupu. Lihat, kata kamu cantik. Lihat ke depan semua. Daun. Berarti kupu-kupu itu di mana kira-kira? Kupu-kupu tadi kita bisa lihat daur hidupnya kupu-kupu. Bagaimana ya bisa jadi kupu-kupu? Nah, kita mempelajari tentang daur hidupnya. Setelah itu metamorfosis kupu-kupu. Dah. Coba kita lihat dulu, nanti ibu terangkan dulu. Tadi berubah jadi dewasa. Tentu ada perjalanannya dari tentang daur hidup metamorfosis kupu-kupu. Jadi metamorfosis kupu-kupu, metamorfosis ada dua. Yang sempurna, jadi kupu-kupu ini termasuk sempurna. Bisa, oke, kecil. Belalang, kecoa itu tidak sempurna. Nah, yang sempurna itu salah satunya ada metamorfosisnya. Jadi pelajaran kita hari ini, khusus hari ini adalah metamorfosis sempurna. Kita mempelajari binatangnya adalah, hewannya adalah kupu-kupu. Ibu ada yang kita sediakan adalah kertas karton. Nah, nanti ada gunting lembaran metamorfosis. Pokoknya jangan lupa. Kelompok ibu bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Menulis salah satu ya. Nanti yang menggunting 1 orang, nanti melem 1 orang. Yang lain bisa menulis, menolong nempel. Yang ngasih lem 1. 4. Coba lihat ibu ke depan dulu. Buat atasnya daur hidup. Nah, 1 tuh melem, 1 nempel. Nah, biar kakak yang penting nanti kakaknya. Ikuti. Setiap kelompok harus bisa mempresentasikannya 2 orang. Maju 2 orang ke depan. Kelompok 4 sudah? Udah. Buat panahnya, buat namanya. Iya, boleh. Boleh. Udah selesai kelompok 4. Nah, kalau sudah bereskan, letakkan di sampah di bawah meja dulu. Nah, tinggal kelompok 2 ini, kelompok 2. Tinggal kelompok 2 lagi. Oke. Letakkan di bawah dulu. Nah, udah kan? Nah, letakkan lagi di bawah semua, Kak. Lemnya, pensil jauhkan, Kak. Tuh, kertas yang ada di meja. Nah, baiklah. Alhamdulillah, anak ibu semua sudah selesai mengerjakan tugas yang diberikan.
yaitu daur hidup kupu-kupu, yaitu metamorfosisnya. Metamorfosisnya perubahan bentuk telur, bentuk hewan dari telur yang menetas sampai menjadi bentuk hewan dewasa. Itu yang kita akan ceritakan nanti ke depan. Perubahan bentuk hewan dari telur yang menetas sampai menjadi bentuk hewan. Oke. Kelompok siapa yang mau duluan ke depan? Karena udah selesai duluan kelompok 1, silakan kelompok 1 dipersilakan. Suaranya yang keras ya. Nah, lihatkan dulu ke teman-teman kita. Nah, Ajwa dulu, udah telur yuk. Semua lihat ke depan ya nak. Telur. Telur. Oke. Imago yaitu kupu-kupu dewasa. Oke, silakan duduk. Oke, bagus. Keraskan suara lagi kelompok lain. Yang sudah siap duluan tadi dari bertiga ini kelompok 3. Ya, 3 duluan selesai kan? Nah. Oke. Tadi Bapak Ibu 3 kelompok apa namanya ini? Kartonnya tidur. Kelompok 2 yang unik daripada yang lain. Kartonnya oke. Lah. Bagus. Nah, anak ibu semua sudah menurut ibu sudah paham? Sudah hampir paham? Coba kita bagaimana tanggapan anak ibu dengan kelompok yang tampil tadi? Bagus? Oke. Udah itu sesuai yang kita minta. Sesuai dengan urutan yang kita buat tadi, yaitu dari kupu-kupu, yaitu dari urutan tahapan perkembangan hewan. Jadi ternyata ada perubahan bentuk. Itu berubah ya, apakah telur langsung lompat jadi kupu-kupu? Tidak. Tentu ada perubahan dari telur, apalagi ya? Tentu ada perubahannya menuju dia dewasa. Sama seperti kita. Dari kita lahir apakah langsung bisa berjalan? Nah, itulah namanya proses itu daur hidup itu namanya prosesnya. Jadi misalnya pada kupu-kupu bertelurnya di daun. Setelah itu dari telur itu menetas keluarlah ulat. Ya. Keluar menetaslah ulat. Setelah itu bentuknya juga tentu berbeda dengan induknya. Sama dengan induknya. Induknya tadi sudah tidak sama dengan induknya karena mekar atau bunga yang kembang. Kalau bunga kuncup apa bisa dia mencari madu? Tidak. Jadi sudah mulai kembang, mulailah dia mencari. Karena kupu-kupu itu tajam penciumannya. Nampak bunga kembang dia pasti daun bagus. Ulat memakan daun dan buah-buah. Iya. Itu. Jadi dalam beberapa waktu, jadi ulat itu berubah bentuk menjadi kepompong. Coba lihat, boleh pinjam sini. Nah, kepompong juga bisa disebut dengan pupa. Kepompong. Makanya letaknya itu mengalami beberapa apakah kepompong ini makan? Ya. Kalau ulat mencari makanan dari daun berarti dari buah-buah. Setelah itu jadi kepompong. Apakah kepompong mencari makan lagi? Ya. Yes, tidak. Dia berselimut aja di dalam benang-benang. Dia tak keluar. Dia mendiam kupu-kupu kecil. Ya kan kupu-kupu ini.
Nah, setelah itu berubah bentuk lagi dia tubuhnya menjadi kupu-kupu kecil. Setelah itu baru dia menjadi kupu-kupu dewasa. Apakah ini kupu-kupu dewasa mencari makan? Yes. Untuk bertahan hidup, kupu-kupu dewasa mencari makan. Jadi proses ini, yang mana yang tidak mencari makan tadi? Kepompong atau pupa. Itu yang tidak mencari makan. Kalau dari telur juga tidak mencari makan. Sudah. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu ada tugas satu lagi. Iya. Sebelum tugas. Apa tadi sudah kita jelaskan pertama? Apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Ada yang tahu? Ayo Rohit. Ya, apa lagi? Perubahan. Oke, ayo, oke. Yuko lanjutkan. Perubahan bentuk dari telur menetas menjadi kupu-kupu dewasa. Oke, bagus. Tepuk tangan Yuko. Hebat, mantap. Berarti mendengar apa yang dijelaskan. Metamorfosis apa tadi? Perubahan bentuk hewan dari telur menetas menjadi sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Bagus. Perubahan hewan dari telur ya yang menetas. Oke. Ini ada tugas untuk kelompok. Nanti jawabnya boleh di situ saja, disilang saja di situ. Oke. Kelompok 1, kelompok 2, buat nama kelompok di kelompok 3, kelompok 4, silakan. Dah, baca sama-sama ya. Coba lihat ibu dulu. Nanti jawab buat nama kelompok di sini. Di sini nama kelompoknya. 1, 2, 3, 4. Buat di sini. Iya. Baca sama-sama dulu. Baca sama-sama. Kelompok sama-sama. Baca satu orang bisa dengar yang lain. Boleh sama-sama jawab. Boleh pakai pena boleh. Boleh. Ya. Biasa nama pena aja boleh. Kau baca sekali lagi. Kalau bisa dapat 100 semua. Karena sudah dijelaskan yang pertama kan. Dan semua. Buat nama kelompoknya. 1, 2, 3, 4. Apa bisa? Ada Tuhan, ada apa nak? Ya, cari dulu. Ya. Sampai aja udah. Udah semua? Kalau sudah, silakan kumpul ke depan. Nama kelompok sudah? Oke. Kelompok 2 sudah selesai.
Kelompok 4. Sama kelompoknya ada nih, belakang. Namanya belum. Buat namanya. Oke. Kelompok 1 sudah. Ya. Namanya. Nama kamu masing-masing buat. Sudah selesai. Jarang aja deh. Oke, udah semua? Alhamdulillah. Baca dulu alhamdulillah supaya kita semuanya dapat nilai serah. Alhamdulillah. Udah baik. Kalau dilihat nih betul semua kayaknya. Pak tidak mendengarkan. Nah, sekarang. Nah, kalau kita lihat dari pelajaran yang dari tadi kita pelajari, apa yang dapat kamu ambil dari sana? Apa yang dapat kamu pelajari dari sana? Nilai-nilai apa yang kamu dapat ambil dari sana? Dalam kita pelajaran, bekerja, kelompok, apa yang bisa kamu ambil nilai-nilai di sana? Kalau kita masukkan ke profil Pancasila. Apa tadi? Bekerja sama, bagus. Apa lagi? Apa Nisa? Gotong royong, bagus. Ya kan? Ada yang sendiri bekerja? Tidak. Tentu semuanya ikut. Kita bergotong royong, bekerja sama. Apalagi yang bisa kita petik dari situ? Yang kita petik untuk hari ini, misalnya kita kelompok kita nih. Apa lagi? Kreatif. Kenapa kreatif? Ada ibu suruh kalian buat aja seperti lingkaran saja ada? Tidak kan? Buat secantik mungkin, sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Kreatif bagus. Kreatif, gotong royong. Udah itu kamu juga disiplin di situ sesuai arahan dari guru. Bentuknya pun beda-beda cantik-cantik. Itu bisa kita ambil. Setelah itu pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kita belajar gaul hidup kupu-kupu ini? Perubahan prosesnya, perubahan metamorfosisnya, yaitu proses dari kehidupan kita. Iya. Apakah langsung kalau kita ibaratkan manusia, apakah langsung lahir jadi manusia besar? Tidak kan? Jadi kita ada melalui tahap-tahapan, melalui prosesnya dulu. Sama juga seperti kupu-kupu. Jadi hidup kita tidak bisa langsung instan. Apa instan? Apakah kita duduk di rumah aja kita bisa langsung kaya? Kita tentu bekerja dulu kan, lalu proses dulu baru kita bisa hidup sempurna atau hidup sukses. Sama dengan metamorfosis kupu-kupu ini. Jauh perjalanan dulu baru bisa menjadi kupu-kupu cantik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada ibu pengen kamu melakukan satu lagu dari daerah kita.
Ada yang tahu daerah kita? Lagu daerah kita, ada yang tahu apa mau kalian lakukan? Hah? Lagu daerah kita. Kita tinggal di mana? Indonesia. Di Indonesia. Tepatnya di Sumatera Barat. Lagu apa kira-kira? Hah? Ayam dan lape. Bisa? Oke, kita lakukan ya. 1, 2, 3. Hah? Ayam dan lape, ayam dan lape. Siku capang, siku capek. Saiku tabang, saiku lape. Tabang lajuwo, nan karimbo. Oi lama juwo. Pada ruyo, batu sangka. Tampe bajalan, urang paso. Duduk taman, iyo sabanta. Oi lama najuwo. Ayam dan lape. Ayam dan lape. Oke, dah. Jadi besok lagi untuk pelajaran besok, pelajaran selanjutnya kita mempelajari metamorfosis sempurna. Jadi besok IPAS minggu besok itu pelajaran tentang IPASnya, pelajaran tentang metamorfosis tidak sempurna. Oke? Nah, jadi belajar lagi di rumah Ibu dan tidak ada yang main lagi. Pesan dari Ibu, rajin belajar, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru. Kalau kamu lakukan itu, insya Allah anak ibu akan mendapatkan pencerahan, akan mendapatkan sukses nantinya. Ya. Nah, jadi jangan lupa tugas kita ini dikumpul semua, nanti kita tempel di mading kita, karena karya anak ibu hari ini bagus-bagus, cantik-cantik, sudah mengerti, sudah bisa menjelaskan. Jadi nanti kelompoknya kita berkelompok lagi, yang lain lagi maju. Ya. Nah, ingat pelajaran besok tentang metamorfosis tidak sempurna, masih daur hidup hewan. Contohnya apa kira-kira besok yang bagus? Belalang. Oke, kita cari nanti video belalang ya. Nah, jangan lupa pesan Bu Leni tadi. Mudah-mudahan anak ibu setelah belajar ini nanti ujiannya akan bisa menjawab pertanyaan yang diberi oleh guru, akan mudah menjawabnya. Nah, mungkin sebelum kita akhiri, kita kemasi dulu barang-barang kita. Boleh gulung ininya, boleh gulung. Alatnya tutup. Nah, tolong kumpulkan lembaran tadi ya. Lembaran itu. Sini. Oke, kita kumpul sini. Oke. Ayo duduk lagi ya, duduknya rapi. Duduknya rapi nak. Lembarannya mana? Di balik lagi. Wait. Nah, silakan rapi sebelum kita berakhir, kita dulu. Nah, rapi dulu ya. Mejanya sudah bersih, guntingnya sayang. Nah, ada gunting seperti ambil ya. Nah, lemnya sudah. Lemnya ibu. Udah semuanya kertas ya? Karena belajar kita sudah selesai, silahkan anak ibu baca doa belajarnya ya. Doa mau pulang. Alamin. Assalamualaikum. Nah, baik. Sebelum kita pulang,
Sudah bersih semua? Jadi anak ibu, nah, duduk rapi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melaksanakan diskusi pasca observasi dengan observasinya terhadap guru kelas 4 yaitu Bu Leni Novriani dan dihadiri oleh Ibu PP kita, Ibu Ferita Widianingsih. Baiklah, saya hari ini akan langsung saja memulai diskusi kita. Selamat siang Bu Leni. Selamat siang Besar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Besar. Baiklah Bu Leni, kita kan sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian sudah melakukan observasi juga di kelas kemarin. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Bu Leni setelah melakukan proses pembelajaran? Perasaan saya dalam pembelajaran kemarin sangat senang sekali, anak-anaknya juga aktif, kreatif. Apakah di dalam proses itu sudah tercapai tujuan pembelajaran, ada perubahan dan sebagainya? Kemarin waktu pembelajaran rasanya sudah tercapai, tapi ada perasaan saya yang mengganjal waktu kemarin. Kira-kira apa itu Bu Leni yang terasa oleh Bu Leni? Kemarin waktu pembelajaran ada saya yang terlupakan tentang kelompok. Di dalam kelompok itu kan ada berbagai anak gitu kan. Ada 3 kelompok anak di dalam satu kelompok itu. Jadi yang kontennya yang saya lupa bisa berdiferensiasi konten itu di audio visualnya. Oh gitu. Menurut Bu Leni di diferensiasi konten itu apa yang terlupakan oleh Bu Leni? Kemarin waktu pembelajaran itu anak-anak ini kurang dalam melihat mendengar. Jadi mungkin dari saya juga mungkin video kurang menarik mungkin, atau pengarang saya kurang menarik gitu. Jadi anak-anak kurang bisa gitu. Belum tidak bisa besar, tapi yang saya lupa itu yang visual itu saya lupa. Jadi yang anak-anak itu, jadi ada yang kelompok itu tidak dapat untuk visualnya gitu, audio visualnya. Menurut Bu Leni kira-kira kalau dari rentang 0 sampai 10 proses pembelajaran yang sudah terlaksana itu berada di rentang nomor berapa? Sepertinya 8. Kemudian dengan diferensiasi konten itu menurut Bu Leni apa jalan keluar atau solusinya kira-kira menurut Bu Leni? Mungkin untuk belajar selanjutnya saya mungkin akan melengkapi semua fase-fase tahap-tahapannya. Ada kan 3 tahapan, 3 kelompok di satu kelompok itu. Mungkin saya lengkapi dengan kontennya ada kan audio visualnya, estetiknya, visualnya gitu. Jadi saya akan lengkapi itu biar anak lebih aktif lagi, lebih senang lagi. Kemudian setelah melaksanakan proses pembelajaran itu apa yang dapat Bu Leni simpulkan? Mungkin besok untuk pelajaran berikutnya seterusnya gitu, mudah-mudahan terus seterusnya gitu kan. Mungkin saya akan menerapkan terus pembelajaran berdiferensiasi ini. Mungkin biar anakku lebih aktif lagi, lebih menarik lagi. Saya juga mungkin dari video saya mungkin lebih menarik lagi bagi anak gitu, atau gambarnya atau penjelasan saya gitu. Kapan kira-kira Bu Leni akan melaksanakan pembelajaran ini? Kalau belajar IPA setiap hari. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan pada ini. Terima kasih.